Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Dalam pekan ini fokus konsentrasi teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Pentacles. 6 koin ya, mohon maaf. 6 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa ya, teman-teman. Kenapa? Karena yang aku lihat ada sebuah keseimbangan, kestabilan. Dan bahkan yang aku lihat lebih dari itu juga gitu ya. Banyak nantinya ataupun mungkin saat ini memang teman-teman Cancer itu banyak yang sukses sih. Kalau dikatakan kehidupan kamu lebih baik daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu, ya tentu ya. Dan kamu harus mensyukuri itu ya, terhadap nikmat yang mungkin Tuhan berikan kepada kamu saat ini, teman-teman, ya selama ini. Nah, kemudian dari kartu ini ya menggambarkan tentang bagaimana sih kamu orang yang juga uh, terlalu baik gitu ya. Kamu orang yang terlalu baik kalau aku katakan. Terlalu baik banget. Suka membantu menolong orang lain, dan bahkan terkadang kamu selalu mengabaikan nih ya orang-orang ini, bagaimana seperti apa orang baru kamu kenal ya. Kalau dikatakan mudah percaya juga sama hal yang demikian gitu ya. Tapi mungkin apa ya, kebaikan-kebaikan kamu inilah yang akan selalu membuat kehidupan rezeki kamu itu akan selalu lebih beruntung, teman-teman ya. Rezeki kamu itu lebih bagus ya. Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Six of Cups ya. Ada 6 cangkir. Nah, 6 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwasanya untuk masalah kondisi kehidupan sosial kamu bagus banget di sini. Ya, dan bahkan ketika kamu dalam fase terpuruk sekalipun, teman-teman, ya persiapkan diri kamu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang baik ya, yang akan membantu menolong kamu, teman-teman, untuk bangkit dari segala keterpurukan loh. Ya, tentu kabar positif ya. Dan kemudian ya, dari kartu kedua ini juga menggambarkan tentang bagaimana ya kehidupan kamu. Nggak tahu sih ya, ketika kehidupan seseorang itu pintu rezekinya sudah terbuka lebar, pasti jalan kerezekiannya itu pasti selalu ada saja. Ya, datang dari hal-hal yang nggak disangka, nggak diduga loh, teman-teman. Ya, dan bahkan berpotensi apa? Ya bisa jadi di bulan Juni tahun 2025 ini, teman-teman, kamu akan menjadi orang yang paling kaya raya, orang yang paling sukses paling tidak. Ya paling minim banget itu tadi, kehidupan kamu akan seimbang, stabil ya, teman-teman. Nah, kemudian aku punya strength. Jadi kartu strength ini juga menggambarkan, menunjukkan tentang bagaimana kehidupan kamu itu ternyata memang akan mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena dari kartu pertama ini, dari kartu ketiga ini menggambarkan tentang sebuah penaklukan. Penaklukan kamu terhadap sebuah tantangan, masalah-masalah kehidupan yang selama ini terjadi, dan pencapaian di dalam sebuah tujuan, gitu ya, teman-teman. Ya, oke, next pada kartu yang keempat, aku punya Temperance. Wow, istimewa ya. Sebagai energi penutup nih, teman-teman. Kenapa aku katakan ini energi sangat istimewa? Kenapa? Karena yang aku lihat adalah ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, jelas yakun fayakun. Dan bahkan ketika kehidupan kamu terpuruk sekalipun ya, teman-teman, bakal ada mukjizat, bakal ada keajaiban besar yang akan terjadi di bulan Juni ini. Ya.
Tetapi memang yang jelas sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa itu cukup membawa sebuah kabar yang sangat mengejutkan ya, mengenai tentang kondisi ekonomi kamu, mengenai tentang peruntungan-peruntungan kamu. Jadi semuanya sangat stabil di sini. Ya, tanpa terkecuali teman-teman, insya Allah apapun yang mungkin kamu lakukan, ya, itu semuanya akan berjalan dengan baik. Amin ya. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Cancer. Nah, bagaimana kondisi keuangan dari teman-teman Cancer ya, rezeki teman-teman Cancer dalam pekan ini ya. Semoga juga energi kamu positif ya. Wow, aku punya Ten of Pentacles. Aku punya 10 koin di sini teman-teman. 10 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan masalah rezeki ataupun keuangan, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi rezeki loh. Dan kalau dikatakan kamu lebih sukses daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu, jelas cukup terlihat. Dan itu juga yang memicu menimbulkan adanya orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu loh, teman-teman. Nah, jadi kamu juga harus waspada dan hati-hati di sini. Ya, biasa sih yang namanya orang bahagia, pasti ada orang yang menderita, nggak senang gitu ya. Tapi giliran susah, menderita, senang, bahagia gitu. Seolah-olah memang mereka menolak takdir. Ya, menolak takdir yang mungkin Tuhan berikan gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Swords. Jadi kenapa kehidupan ekonomi bagus banget? Ya, keuangan kamu bagus kalau aku lihat. Ya karena memang kamu orang pekerja keras. Kamu tipikal orang yang pekerja keras banget. Kamu orang yang memiliki sebuah tekad yang sangat kuat nih ketika punya tujuan gitu, teman-teman. Ya, kalau dikatakan ambisius ya ambisius. Ya, pekerja keras, sosok pekerja keras. Jadi wajar dong ya ketika kerja keras yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang didapatkan gitu ya. Oke, next pada kartu yang ketiga. Aku punya Six of Wands. 6 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup di sini. Ya. Jadi berbicara masalah keuangan, berbicara masalah pencapaian kesuksesan, teman-teman, gak aku ragukan. Ya, kamu sukses kok, kamu berhasil. Ya, ketika belum, ya kamu akan mencapai itu. Ya, tetapi hal yang harus kamu waspadai adalah ketika kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang toksik yang ingin menghancurkan, menutup jalan rezeki kamu. Ya, jadi kalau ada orang yang ingin menutup jalan rezeki kamu, maka jalan yang harus kamu lalui adalah hal yang harus kamu lakukan adalah teman-teman ya kamu harus lebih mendekatkan diri terhadap Tuhanmu masing-masing, ya kan? Lebih memperbanyak doa, bersedekah, ya berzikirkah, ya kemudian bermeditasi itu penting. Itulah cara diri seseorang untuk lebih mendekatkan ya secara spiritualitas dengan Tuhannya. Oke. Dan kemudian kalau dikatakan keuangan kamu bakal bagus ya bakal bagus ya. Jadi tetap semangat ya untuk teman-teman Cancer. Itu saja sih masalahnya. Ya ketika kamu dapat menghindari mereka ya mudah-mudahan teman-teman keuangan kamu bisa lebih bagus. Oke, jangan terlalu mudah percaya deh. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya The Star, Queen of Cups, dan ada Ace of Swords. Nah, wow, bagus banget ya. Jadi mengenai tentang kehidupan rumah tangga dari teman-teman Cancer. Dari ketiga kartu ini teman-teman sangat-sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah kestabilan, keselarasan, kelimpahan materi rezeki penuh dengan pencapaian kesuksesan. Ya, energinya lagi positif-positifnya. Jadi disitulah yang akan mendatangkan hal-hal baik, termasuk rezeki, termasuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Jadi semuanya berjalan dengan lancar, teman-teman. Ya, manfaatkan situasi dan kondisi ini, teman-teman. Ya, dan yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk tetap terjaga, ya, menjaga sebuah komitmen. Karena jelas akan begitu godaan, cobaan, teman-teman, termasuk dari pihak ketiga. Seperti itu, dan orang-orang yang mungkin iri dengki nih, karena kan kamu sukses di situ. Ya, oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini.
sedang berpacaran. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Wands, 7 tongkat, Five of Swords, 5 pedang, dan aku punya The Hierophant, teman-teman. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, teman-teman. Ya, aku rasa memang hubungan kamu lagi rumit, gitu. Ya, hubungan kamu aku rasa bakal sulit untuk dipertahankan, dan ketika mungkin kamu memaksakan untuk tetap mempertahankan hubungan kamu, yang ada kamu bakal kecewa deh. Ya, dia itu nggak ada niat ingin benar-benar komitmen dengan kamu, teman-teman. Ya selama ini dia hanya ingin manfaatin kamu doang. Terlihat nih di sini dia orang sangat licik, ya, sangat toksik. Dan bahkan kamu nggak pernah memperoleh sebuah kebahagiaan sesuai dengan apa yang mungkin kamu harapkan, teman-teman. Ya, mungkin mengenai tentang sebuah sikap, perilaku, tindakan, ya, dan bahkan mungkin bisa jadi juga, ya dia orang yang nggak perhatian sama sekali dengan kamu. Dan kalau dikatakan saat ini dia lagi terfokus terhadap energi yang lain, itu cukup terlihat juga loh, ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Aku punya King of Pentacles, Raja Koin, kemudian The Magician. Wow, aku punya Four of Wands. Luar biasa ya, lagi dan lagi energinya istimewa, teman-teman. Yang dimana Tuhan menjawab doa-doa kamu ya, atas doa-doa kamu selama ini. Ketika kamu sudah diberikan kesuksesan, keberhasilan, ketika memang kamu sudah siap mencari, mendapatkan, ingin ya, berharap, ingin dipertemukan dengan sosok orang yang berkomitmen, ya maka aku lihat seperti itu, berkomitmen, bijaksana, dewasa, ya, seseorang yang memiliki mungkin pekerjaan yang cukup bagus, sangat bagus, oke, ya, teman-teman. Dan di sini aku lihat keajaiban itu, ya, dari kehidupan rezeki juga bagus nanti, kemudian hubungan kamu ya, jodoh itu sudah sangat sangat dekat banget, teman-teman. Dan bahkan kalau dikatakan selama ini kamu sudah mengenal dia gitu, tetapi ya bisa jadi selama ini masih belum siap untuk saling mengungkapkan ya. Tapi kalau aku lihat antara kamu dengan dia itu sudah ada chemistry loh, teman-teman, ya. Masih canggung mungkin ya untuk saling mengungkapkan ya. Jadi jangan canggung-canggung deh, teman-teman. Jangan malu untuk saling untuk membuka terlebih dahulu ya. Keburu diambil orang juga nantinya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Wheel of Fortune, Three of Wands, dan aku punya Eight of Swords ya teman-teman. Nah, oke, jadi melihat tentang bagaimana hubungan ataupun kedekatan kamu dengan seseorang di sini teman-teman. Terlihat lagi bimbang ya, bimbang terhadap sebuah pilihan teman-teman. Bisa jadi saat ini kamu sedang dekat dengan lebih dari satu orang. Ataupun mungkin yang kedua, kebimbangan kamu di sini adalah menyangkut tentang bagaimana kamu sebenarnya belum siap untuk move on, ataupun mungkin kamu masih sulit melupakan kehidupan masa lalu. Nah, terlepas dari apapun masalah yang kamu hadapi, teman-teman, ya, sebenarnya semua jawaban itu ada di dalam diri kamu. Ketika kamu ingin bahagia, ya, kamu harus bisa mensugesti diri kamu, teman-teman, untuk selalu berpikir positif, untuk bersiap menghadapi kehidupan baru. Aku rasa kehidupan baru yang memang penting untuk kamu jalani daripada kamu terus-menerus terpuruk dalam kondisi keadaan yang pastinya bakal merugikan kamu di dalam segala hal, gitu. Ya. Nah, sambut kehidupan baru yang lebih positif, teman-teman. Aku yakin kok, ya kamu bisa dan berhak untuk bahagia. Dan termasuk mungkin upaya kedekatan kamu dengan seseorang yang mungkin seseorang lagi mendekati kamu, ya, potensinya sih ada keberuntungan, teman-teman ya. Ketika kita berbicara masalah keberuntungan, berarti kan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia orang yang bisa membuat kamu bahagia. Mungkin seperti itu nantinya ya. Amin ya. Oke, next kita akan lihat poin terakhir. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Cancer nih. Oke, nah aku punya tanggal 18, tanggal 3, 14, tanggal 25, tanggal 20, tanggal 29, tanggal 17, 8, 31, 13, tanggal 1, dan tanggal 10.
Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.